Iya, silakan masuk. Assalamualaikum, Mem. Waalaikumsalam, silakan duduk. Nah, jadi sekarang mata pelajaran apa? Terakhir saya keluar itu mata pelajaran biologi, Mem, tapi sudah izin ke guru mapel buat datang ke sini, jadi sudah aman. Oh baik, alhamdulillah berarti sudah diizinkan ya. Ya, Mem. Jadi bagaimana kabarmu hari ini? Bilangnya ya, normal-normal saja, tidak terlalu kayak happy sekali, tidak juga sedih sekali, cuma yang agak capek soalnya lagi urus lomba kan, Mem. Baiklah. Jadi kegiatan hari ini itu memberikan ruang bagi kamu untuk bercerita terkait apapun itu. Mem tidak akan menceritakan hal tersebut ke orang lain, jadi aman aja. Terus kamu bisa menceritakan apapun yang kamu rasa nyaman untuk dibagikan ke Mem. Dan Mem harap dengan pertemuan kita hari ini kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Mungkin sebelum mulai kegiatan hari ini kita berdoa dulu. Mem pimpin doanya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, mungkin sebelum memulai layanan hari ini, Mem mau kamu untuk mengisi lembar refleksi terlebih dahulu. Di sini ada gambar cuaca. Kamu bisa memilih salah satu cuaca yang menggambarkan perasaanmu 1 minggu terakhir. Kira-kira cuaca mana? Baik, setelah memilih, kamu bisa menceritakan lebih lanjut kenapa kamu memilih cuaca ini. Sudah, Mem. Ya, boleh Mem lihat? Boleh, Mem. Baik. Jadi di sini kamu memilih gambar cuaca puting beliung. Boleh Mem tanyakan kenapa kamu memilih gambar puting beliung? Tidak tahu kenapa, kan kayak kalau akhir-akhir ini tuh rasanya tuh perasaanku itu tidak jelas, kayak suka sedih sendiri, kayak suka overthinking sendiri, pokoknya rasanya semua hal itu ada, cuman kayak rasanya tuh berantakan. Jadi kayak rasanya tuh capek, sedih, bingung, itu bercampur aduk, jadi rasanya tidak enak saja buat bikin apa-apa itu jadinya. Coba kamu pikir-pikir lagi. Dalam kondisi apa kamu merasakan perasaan-perasaan tadi, seperti kayak kacau, sedih? Apakah ada penyebabnya sampai kamu merasakan hal seperti itu? Mungkin kalau lagi sedih itu atau lagi rasanya kacau itu mungkin karena orang tua sebenarnya, kayak mama mungkin lagi jelek juga moodnya akhir-akhir ini, jadinya kadang tiba-tiba suka marah tidak jelas, jadi kayak karena beliau begitu jadinya ikut terbawa emosi juga, jadi saya bingung sebenarnya, kayak sebenarnya semua hal itu bisa dibilang baik-baik, cuman beliau tuh kayak bicaranya agak ngegas, jadi kayak marah-marah tidak jelas sih, saya juga kayak sedih rasanya, kayak kenapa gini gitu. Jadi kamu merasa kurang dipahami sama ibumu? Iya, Mem. Baiklah. Terus apakah itu sering terjadi seperti itu? Kalau mau dibilang selama 17 tahun saya hidup ini, Mem, itu memang sering terjadi. Jadi rasa harusnya saya sudah lebih terbiasa menghadapi orang tua yang seperti itu. Cuman tidak tahu rasanya akhir-akhir itu rasanya lebih berat saja. Padahal awalnya sudah terbiasa, cuman tidak tahu kayak berat saja akhir-akhir ini buat mencoba memahami orang tua.
tidak tahu kenapa mem. Sedih saja rasanya. Baik, terima kasih kamu sudah menceritakan terkait perasaanmu ke Mem. Mem rasa ini berat bagimu. Cuman di sini kita harus cari solusi. Kira-kira bagaimana kita cari jalan keluarnya? Menurut kamu, apakah perasaan yang kamu rasakan ini berdampak ke pembelajaran kamu selama di dalam kelas? Kalau berdampak ke dalam kelas itu tidak sih Mem. Soalnya kan ada teman-teman juga di samping menjadi saling menghibur. Cuman kalau misalnya mau mencoba belajar mandiri, terus apalagi belajar di rumah, itu jadinya tidak jalan-jalan, jadinya malah jadi kayak diriku tuh mencari alasan supaya tidak belajar karena perasaanku yang berantakan begini, karena saya sedih, karena saya tidak ada niat, jadinya tidak ada rasa buat semangat buat belajar begitu. Jadi kamu merasa kurang semangat belajar? Iya, Mem. Karena kondisi di rumah yang ada masalah, terus mungkin kamu juga, sekarang kan kamu kelas 12, dimana Mem tahu kelas 12 itu kalian banyak berat karena ujiannya banyak, persiapan ke perguruan tinggi juga harus matang, kayak begitu. Jadi Mem rasa memang lelah sih jadi kamu, kayak begitu. Cuman mungkin kita kembali lagi ke yang kamu rasakan di rumah. Itu kan kamu merasa tidak dimengerti sama ibumu. Iya, Mem. Terus bagaimana kamu mengkomunikasikan perasaan itu dengan ibumu? Apakah kamu berbicara ke ibumu bahwa kamu merasakan demikian, atau kamu lebih mendam, menyimpannya? Kalau saya sih Mem lebih saya pilih buat pendam karena kalau bicara perasaan ke orang tua itu kayak malas selesainya Mem. Karena kan dari dulu beliau kan memang sudah sering begitu. Jadi kalau misalnya saya bicara juga saya sudah terlanjur malas karena kadang beliau itu kalau mau coba buat bicara, mau coba bilang komunikasi tentang perasaan, dia bilang itu kayak ya sudahlah begini-begini, istirahat saja. Jadi malas duluan saya sih buat bicara sama beliau, apalagi kalau misalnya moodnya beliau lagi tidak bagus, jatuhnya malah dibilang mama juga capek, bla bla bla. Jadi kayak sudah lanjut malas begitu. Terus kalau misalnya mau bicara ke papa juga kayak beliau kan sudah kerja, sudah kerja yang kayak lumayan berat, banyak pekerjaan, jadi kayak tidak mau juga kasih beban pikiran, jadi saya lebih pilih untuk pendam sih. Berarti kamu berharap untuk didengarkan dan dipahami dari sudut pandang orang tua, seperti itu? Kalau untuk mungkin karena sudah terlalu sering itu kayak masih berharap, cuman kayak tidak, presentasi berharap itu sudah tidak tinggi lagi kayak dulu karena kan sudah pernah mencoba juga terus begitu hasil jadi kayak sudah malas lagi untuk mencoba buat karena sudah tahu lagi mungkin pasti begini lagi hasilnya. Tapi bagaimana kalau misalnya hal tersebut terus terulang dan akhirnya menimbulkan kamu merasakan perasaan seperti itu lagi? Bagaimana kamu menghadapinya? Gimana ya? Paling ya saya biarkan saja sih. Saya juga bingung bagaimana soalnya kan ya terulang-ulang sama, saya rasa harusnya sudah lebih terbiasa sih mungkin dari diriku sendiri saja yang kayak mencoba lebih memaklumi lagi walaupun memang sudah kadang sudah di luar batas, cuman ya mau dibagaimanakan juga kan. Jadi mungkin kita sama-sama paham nih. Jadi di sini ada yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak bisa kita kontrol. Nah, yang bisa kita kontrol itu apa menurut kamu? Mungkin lebih ke perasaanku sih menghadapi mamaku begitu. Cuman dibilang ubah kontrol pun susah karena masih sering sekali terbawa perasaan, apalagi capek kan sekolah di sini tuh capek, belum lagi urus masalah lomba, pokoknya kayak mau coba jujur susah jadi kayak tidak tahu bagaimana caranya, cuman ya harus diusahakan karena tidak ada lagi cara lain selain itu kan. Tuh.
Kenapa menurut kamu tidak ada cara lain selain itu? Karena bicara ke orang tua juga tidak ada hasilnya. Terus kalau mau dibilang harus terbiasa pun Ya. itu tidak semudah itu. Harus Betul. kayak mencoba berpikir-pikir. Kadang-kadang saya pikir ada pikiran kayak saya juga manusia, saya tidak pernah pilih untuk kayak begini, keadaan yang bikin kayak begini. Jadi saya cuma bisa kayak berusaha sebaik mungkin untuk menerima keadaan saja. Iya, betul. Nah, baik. Tadi itu kenapa meminta untuk kamu pilih perasaan apa yang bisa kita kontrol dan apa yang kita tidak bisa kontrol. Jadi yang bisa kita kontrol itu pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita ke orang lain. Tapi yang tidak bisa kita kontrol itu perilaku orang lain ke kita, pikiran orang lain ke kita. Jadi di sini kan kondisinya Anissa dan ibumu. Terus habis itu uh, jadi di sini kamu harus bisa membedakan yang mana yang kamu kontrol dan tidak. Jadi yang kamu bisa kontrol ini kamu harus kelola dengan baik. Gitu. Jadi di sini kita identifikasi bahwa kamu belum bisa mengontrol emosimu. Gitu. Iya, Jadi ketika kondisi terjadi kamu dimarah sama orang tua, kamu merasakan emosi yang apa? Lebih kayak sedih sih karena kenapa harus dimarah. Karena kan sudah umur 17 kan nanti kadang kalau rasanya kalau dimarah itu kayak apa sih gitu. Baru lebih kayak capek saja memang kan dimarah karena sudah banyak pikiran ditambah dimarah jadi makin kacau lagi pikiran tidak apa yang saya mau buat itu tidak terjadi lagi karena sudah terlalu capek pikiran buat pikir sudah terlalu lelah rasanya. Ya betul. Nah di sini jadi kamu harus belajar untuk mengontrol mengelola emosi agar kamu juga fokus dalam pembelajaran di dalam kelas. Karena sebenarnya semua masalah itu akan berdampak pada diri kalian. Seperti kayak pengelolaan emosi, akhirnya misalnya karena emosinya kamu tidak teratur, akhirnya kamu di dalam kelas itu mungkin merasa sulit untuk menangkap. Apakah kamu rasakan seperti itu atau bagaimana sekarang? Kalau sulit untuk menangkap sih enggak juga. Kalau fokus di kelas? Kalau fokus di kelas sedikit terganggu karena kayak kalau misalnya malam sebelum itu ada sempat debat sama mama kan. Terus paginya itu ya mungkin mama aku sudah biasa-biasa cuman saya masih terbawa dengan yang tadi malam. Jadi kepikiran begini-begini, merasa tidak apa ya kayak tidak ada saya kayak mamaku bisa semudah itu buat melupakan sedangkan saya tidak gitu. Saya tuh kayak lebih pengen apa ya pengen lebih mudah untuk melupakan kayak mamaku juga karena beliau semudah itu buat melupakan apa yang terjadi dalam malam padahal kan terima baru berdebat lumayan parah juga kan. Tapi kan setiap karakter orang tuh berbeda. Jadi kamu berbeda, ibumu juga berbeda. Jadi kita tidak bisa samakan. Jadi di sini kita mencari dari diri kamu kira-kira apa hal yang bisa membuat kamu bertahan dalam kondisi ini. Kalau menurut Mem, kondisi ini kan berat juga untukmu. Jadi, tapi kamu masih bisa untuk datang ke sekolah, masih bisa mengikuti pembelajaran. Apa hal yang membuat kamu bertahan sejauh ini? Teman-temanku sih Mem. Kayak teman-temanku itu jadi tamengku begitu. Karena even saya jarang bercerita ke orang pun, itu saya rasa orang akan selalu ada buat saya. Jadi saya tuh tipe yang malas bercerita saya lebih suka mendengarkan. Jadi kalau misalnya saya dengar orang cerita senang-senang, saya juga jadi ikut senang. Jadinya yang masalah di rumah jadi tidak terpikir lagi.
dengan teman-temanku, bicara teman-teman dekatku, dan dorong itu juga mengkhawatirkan saya, jadi saya rasa kayak saya tidak terlalu sendirilah di dunia ini, masih ada orang juga buat saya. Baik, berarti kamu punya support system, dukungan sistem itu yang baik ya, yang bagus, yaitu teman-teman. Tapi tadi yang Mem garis bawahi bahwa kamu bilang kamu jarang bercerita kepada mereka. Iya, Mem. Ya, kenapa kamu jarang bercerita kepada mereka? Karena bukan menutupi, cuman saya malas saja sih, Mem. Karena kalau saya cerita lagi, itu terbawa emosi lagi, terbawa sedih yang dari kejadian itu. Mungkin saya cerita paling kalau misalnya memang lagi rasa-rasanya pengen cerita dan memang lagi kayak lagi kumpul, baru kita lagi cerita sedih. Jadi saya kayak cerita juga, tapi yang tidak sedetail itu karena kalau terlalu terbawa emosi juga bisa sedih ulang kan. Sama saya percaya di orang Mem, cuma saya tidak mau membebani orang dengan emosiku, dengan cerita-ceritaku. Jadi saya lebih pilih untuk mendengarkan orang sendiri daripada bercerita. Gitu. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi, jadi setiap manusia itu kan punya energi negatif, kan? Jadi hal-hal itu sebaiknya jangan kita tumpuk. Jadi kalau misalnya ada emosi negatif seperti sedih, marah, itu kamu harus salurkan, entah itu dengan hobimu, dengan kamu bermain musik, atau tidak dengan kamu bercerita mungkin ke BK, ke Mem, atau ke teman-temanmu, atau ke orang yang kamu percaya, setidaknya itu bisa mengurangi beban yang kamu rasakan. Sebaliknya, kalau misalnya kamu tidak ceritakan hal itu akan semakin menumpuk dan akhirnya kamu menjadi beban, mendapatkan beban yang besar. Sama halnya seperti gelas kan, gelas itu kalau misalnya kamu isi penuh-penuh terus, itu kan akan tumpah-tumpah. Gitu. Sama halnya dengan itu. Jadi masalahnya itu harus kamu ceritakan biar gelasnya itu kosong, biar kamu tuh merasa lega, kayak begitu. Jadi kamu harus cari kira-kira hal apa yang buat kamu merasa tenang dan kamu suka lakukan. Setidaknya itu bisa melupakan kamu terhadap permasalahan yang kamu hadapi. Tuh. Tapi sejauh ini kamu suka melakukan apa sekarang? Kalau sekarang kan mungkin orang bilang ini tidak baik juga sih. Kalau misalnya lagi tidak enak mood itu paling cuman buka HP, buka media sosial, cari apapun yang bisa bikin moodku jadi lebih baik. Soalnya kadang itu berjam-jam jadi bagus juga. Saya juga bingung sih mau cari cara apa selain itu, karena memang HP itu bikin kadang-kadang lewat kan kayak postingan-postingan orang bahas tentang ini itu, merasa senasib. Jadi tidak merasa sendiri itu karena perasaanku, karena lihat orang lain, oh ternyata orang juga begitu, dan ternyata perasaan ini perasaan yang wajar saja dialami. Jadinya tapi biasanya tuh bisa sampai berjam-jam, jadi tidak terlalu bagus juga sih Mem. Iya. Kan biasanya juga kalau misalnya melalui medsos nanti kamu misalnya tidurnya malam karena berjam-jam scroll karena sudah keasikan kan, baru apakah kamu merasa setelah scroll itu kan merasa lebih lega kan? Nah, setelah misalnya 3 jam kemudian, apakah perasaan itu muncul lagi atau bagaimana? Apakah kamu merasa dengan melihat medsos ini bisa menjadi solusi untuk masalah kamu, emosi kamu? Saya rasa tidak sih Mem. Karena kadang itu kayak balik lagi begitu emosinya, kayak pikiran-pikiran tidak baik itu datang lagi. Jadi ya selain diam tidur itu tidak tahu lagi mau apa Mem. Karena kalau buka HP pun sudah terlanjur pusing karena emosinya juga sudah kayak tidak enak begitu dan Mem. Betul. Jadi kalau melalui medsos itu menurut Mem itu hanya penyelesaian sementara, dimana pasti permasalahan yang kamu rasakan itu atau perasaan yang kamu rasakan pasti akan kembali lagi setelah beberapa jam kemudian. Jadi itu bukan sebagai solusi.
gitu. Jadi coba kita cari solusi yang lain. Kira-kira apa yang membuat kamu senang untuk melakukan? Misalnya ada orang yang suka menonton film. Ketika menonton film itu mungkin dia masuk ke dalam film itu terus hanya merasa lega, atau tidak kayak mendengarkan musik, terus atau tidak kamu menyalurkan lewat hobimu, seperti misalnya kamu hobi menyanyi. Jadi harapannya energi-energi negatif itu keluar dengan suaramu gitu. Sama halnya juga dengan orang misalnya kayak main basket, olahraga. Nah, kamu misalnya lempar bola, itu sebagai penyaluran energi negatifmu. Harapannya dengan kamu bermain itu capek, kamu merasa lega. Kayak begitu. Adakah hobi-hobi yang kamu senangi, atau kamu sekarang lagi suka menulis kah atau apa, terus kamu merasa agak mendingan setelah menulis? Kayaknya nonton film sih, Mem. Karena kalau nonton film itu rasanya kan lupa dunia sementara. Iya. Rasanya kayak apalagi film-film yang seru buat Iya. nonton, kayak thriller, action, sama komedi. Itu kayak bikin kita terlupakan sebentar. Jadi apalagi biasanya film-film itu juga kan kasih selip-selip kayak kata-kata yang bilang kalau misalnya tidak apa-apa begini, perasaan kayak begini aman-aman saja, wajar untuk merasakan hal-hal seperti ini, atau bahkan ada karakter yang lumayan relate sama saya, jadi serasanya kayak melihat diri sendiri dan kayak lihat karakternya tuh cari jalan keluar dari masalahnya itu juga kayak biasanya kadang menginspirasi gitu, Mem. Iya, baik. Jadi dengan menonton film ya, berarti kamu merasa lega. Nah, itu bisa kamu jadikan salah satu ketika kamu merasa lagi sedih, marah, sulit untuk mengontrol, bisa kamu cari film-film yang relate dengan apa yang kamu rasakan. Harapannya bisa lega. Terus mungkin yang kedua yang bisa kamu terapkan yaitu melatih mindful, kayak pernafasan. Sudah pernah melatih kayak pernafasan, kayak misalnya ketika marah itu coba untuk tarik nafas, keluarkan, seperti itu sudah pernah? Belum pernah sih. Nah, begitu. Coba kita praktekkan. Ya. Jadi di sini 4, 3, 2, 1. Nah, jadi nanti ketika mem bilang 4 itu tarik, 3 keluarkan dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, terus tarik lagi 2, 1. Kita coba ya. Ya. Jadi bisa pejamkan matanya, terus kamu tarik nafas, 1, 2, 3, 4, hembuskan, 1, 2, 3, tarik lagi, 1, 2, hembuskan, 1. Nah itu, bagaimana? Apa yang kamu rasakan setelah melatih pernafasanmu? Lebih tenang sih, Mem. Lebih enak rasanya, jadi kayak badan itu enggak terlalu berat rasanya. Jadi bisa kamu praktekkan setiap harinya ketika kamu merasakan lagi tidak baik-baik saja ketika di kelas, di rumah, atau lagi ada masalah dengan ibumu, itu sebisa mungkin kamu jangan langsung menjawab kepada ibumu, karena itu sama saja batu dan batu. Misalnya ibumu di rumah lagi emosi, terus kamu langsung menjawab, itu akan memancing emosi ibumu lebih tinggi. Jadi mending kamu langsung atur pernafasan supaya kamu lega, dan kamu biarkan ibumu, beri waktu, beri ruang ibumu untuk tenang dulu. Nanti dalam kondisi yang tenang kamu coba untuk berbicara gitu. Siapa tahu dengan itu, dengan kepala dingin, ketemu kepala dingin, bisa terselesaikan masalahnya gitu. Begitu juga di kelas, kalau misalnya kamu merasakan tiba-tiba kamu merasa pusing, atau kamu merasa tertekan, lihat teman-temanmu misalnya di dalam kelas belajarnya sungguh-sungguh, maksudnya belajarnya mereka les ini, les itu, terus habis itu kamu merasa tertinggal jauh, coba kamu latihan juga pernafasan, terus perbaiki pikiranmu kayak, oh mungkin saya
bisa juga seperti mereka dengan saya belajar sendiri. It's okay, pasti saya bisa melewatinya. Gitu. Jadi harus diatur punya pemikiran yang positif supaya berdampak ke perilaku yang positif juga. Seperti itu. Baik, Mem. Baik. Jadi coba di sini lagi kamu tuliskan dari pembahasan kita sejauh ini. Jadi meminta kamu tuliskan 3 emosi yang sering kamu rasakan, terus penyelesaiannya seperti apa. Boleh kamu gambar juga, misalnya sedih apa, terus gambar ini, habis itu di sini kamu tulis kalau sedih apa yang harus kamu lakukan. Oke, Mem. Iya. Kamu bisa kaitkan juga dengan hasil pembicaraan kita tadi. Boleh. Sudah, Mem. Oke, boleh kamu bacakan. Kalau misalnya lagi sedih, tuh caranya perbaiki pikiran ke arah positif. Kalau misalnya lagi marah, kita atur pernapasan dengan cara 4-3-2-1. Kalau misalnya lagi kecewa, percaya bahwa setiap hal itu ada hikmahnya. Pasti diganti dengan yang lebih baik. Ya, betul. Mem sangat suka dengan kamu karena dari pertemuan kita hari ini kamu bisa menemukan cara-cara yang harus kamu lakukan ketika kamu merasakan perasaan yang lagi tidak baik-baik saja, kayak gitu. Terus coba kamu tuliskan lagi apa di sini apa kekuatanmu sejauh ini yang buat kamu bertahan dan bisa kuat. Atau mungkin harapan positif untuk dirimu. Kayak kamu bisa menuliskan harapan untuk dirimu yang positif. Sudah, Mem. Ya, bisa dibacakan. Kalau yang buat bertahan, itu ada teman-teman, ada sahabat, sama ada agama. Kalau misalnya untuk harapan, itu mau gapai cita-cita, terus jadi orang yang baik.
Begitu. Baiklah. Kalau boleh tahu kamu cita-citanya apa yang Pengen buat kamu bertahan sejauh ini? mau jadi psikolog, Mem. Oh, begitu. Masya Allah, itu adalah profesi yang sangat mulia. Kenapa kok kamu bisa eh, tertarik menjadi psikolog? Apakah ada kaitannya dengan kehidupan kamu selama ini? Kan tadi ada saya mention kan, Mem. Kalau misalnya saya suka dengar teman-temanku bercerita, terus saya pernah lihat kalau misalnya orang bilang psikolog itu bantu orang buat mendengarkan cerita mereka, membantu mereka mencari jalan keluar dari masalahnya mereka. Jadi saya pengen bantu orang-orang kayak begitu, Mem. Karena saya suka juga buat dengar teman-temanku cerita kan, Mem. Jadi dari cerita-cerita itu rasanya saya ada harapan tersendiri buat diri sendiri. Mungkin dari cerita-cerita orang gitu, Mem. Saya suka dengar orang bercerita. Begitu. Iya, kamu percaya atau tidak kalau menjadi psikolog itu berobat sambil berjalan. Pokoknya kayak kamu kuliah sambil berobat untuk dirimu sendiri gitu. Ya sih, Beb, itu juga salah satunya sih, Beb. Jadi mungkin sekarang ada beberapa perasaan yang kamu rasakan masih belum baik-baik saja, itu normal karena kamu berasa masih di tahap remaja kan, dimana remaja itu mungkin belum matang dari segi emosi, pikiran, perasaan. Jadi it's okay, tidak apa-apa kalau kamu merasakan itu. Nah, cuman nanti kamu belajar lagi ketika menjadi psikolog, ketika kamu mengikuti perkuliahannya, kamu bisa pelan-pelan belajar bahwa oh ternyata jadi psikolog itu tidak harus sempurna gitu. Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin penasaran untuk kamu. Jadi kan kamu pengen jadi psikolog ke depannya. Iya, Mem. Terus habis itu sekarang posisikan ketika kamu sudah menjadi psikolog. Nah, psikolog itu kan harus menampung kan cerita. Berarti psikolog ini akan menampung energi-energi negatif. Ya, Mem. Gitu. Bagaimana sekarang posisikan kamu sudah jadi psikolog nih. Bagaimana kamu mengatasi hal tersebut supaya tidak berdampak ke dirimu? Bisa juga kamu kaitkan dengan yang tadi diajarkan. Bisa juga kamu membuat sendiri. Gitu. Bagaimana? Kalau psikolog itu mendengarkan cerita orang pasti kebanyakan sedih-sedih kan, Iya, Mem. betul. Mungkin lebih kayak berpikir itu bukan masalahku. Maksudnya tetap menerima cerita mereka, tapi kayak berpikir jangan sampai terbawa ke buat diri sendiri. Atau mungkin bahkan kalau misalnya tidak bisa, itu pernah dengar kata kayak metode journaling begitu kan, Mem. Mungkin bisa kita tulis yang kayak, kan journaling itu buat diri sendiri, jadi rasanya tuh aman-aman saja. Habis itu di situ mungkin ditumpahkan semua emosi-emosi. Mungkin begitu caranya, Mem, kalau dari saya. Betul. Mem sangat sepakat sih sama yang kamu bilang. Kalau apalagi kan kamu kadang tidak mau memberatkan temanmu untuk bercerita. Nah, kamu juga pakai jurnal refleksi. Jadi kamu bisa ada diary kayak gitu. Kalau zaman dulu kan bilangnya diary. Iya, terus habis itu punya. Jadi kamu tuh tulis ketika apa yang kamu rasakan hari ini kayak gitu. Nah, di situ juga kamu bisa lebih mudah untuk melihat kira-kira satu hari ini emosi apa yang saya rasakan ya. Nah, kamu bisa tulis kayak begini nanti, kayak kalau kamu sudah identifikasi di jurnal tadi, jurnal refleksi yang kamu tulis setiap harinya itu, nanti kamu petakan lagi kira-kira emosi apa yang kamu rasakan, terus kamu tulis kayak apa yang harus kamu lakukan, biar kamu lebih tahu cara mengatasinya, kayak gitu. Ya, jadi Mem selalu bilang sih ke mereka-mereka yang sulit untuk mengungkapkan perasaannya ke orang lain, bukan berarti mereka tertutup kayak yang kamu bilang tadi kayak begitu, cuman mungkin kamu tidak mau membebani kan, bisa kamu buat itu. Jadi bolehkah kamu
menerapkan tips-tips yang kita bicarakan, seperti kamu menulis jurnal refleksi, terus latihan pernafasan, perbaiki pikiranmu menjadi positif. Terus apa lagi? Kalau berpikir yang bagus-bagus, kayak tidak apa-apa kadang-kadang buat bercerita sama orang juga. Iya. Sebenarnya kamu bisa bercerita sih, datang ke mem kapanpun, terbuka untuk kamu. Jadi Siap, kamu bisa menceritakan apapun terkait itu, mem akan menerima. Dan di sini ruang curhat itu sebagai ruangan yang tidak menghakimi. Jadi apapun yang kamu rasakan bisa kamu ceritakan. Nggak Iya usah sih. takut untuk dijudge apapun itu. Makanya saya kesini memang. Soalnya kayak betul-betul sudah tidak tahu lagi caranya. Jadi mungkin pikirnya kalau misalnya kesini siapa tahu ada yang bisa diambilkan mem. Iya, betul. Terus bagaimana Dan pertemuan hari ini? Seru sih mem. Soalnya kayak akhirnya saya bisa kasih tahu juga perasaanku yang sebenarnya. Iya. Karena kan saya percaya juga sama mem. Terus saya juga jadi belajar hal-hal baru buat merespon emosiku, kayak misalnya bikin journaling, atur pernafasan, terus kayak belajar lagi untuk lebih terbuka sama orang biar tidak terlalu semuanya itu apa-apa ditumpuk, kayak biar dilepas sedikit demi sedikit. Saya senang sih main kesini. Iya, jadi tunggu lagi, siapa tahu kamu ingin bercerita, boleh. Siap mem. Gitu. Semoga di cerita yang selanjutnya tuh lebih baik lah. Iya, amin. Amin. Tapi Pem mau menanyakan, sekarang kan kelas 12 gitu. Kan kamu tidak lama lagi akan lulus kan? Iya mem, amin. Tuh, bagaimana perasaanmu Dan? Apakah campur aduk akan lulus dari sekolah? Campur aduk sih mem, yang kayak antara lega dan sedih. Soalnya kan kalau di kuliah itu pasti mau kepisah dengan teman-teman yang di sini kan. Sedangkan rasa-rasanya teman-teman di sini tuh betul-betul jadi tempat yang kayak rumah buat saya dan mem. Jadi saya jujur ada takutnya juga, takutnya nanti waktu kuliah malah tidak bisa lagi ketemu dengan orang, tidak bisa lagi punya teman-teman kayak orang. Tapi saya lega karena akhirnya ini selesai, semua ini selesai, sudah bisa menuju ke hal yang paling saya inginkan, mau jadi psikolog. Cuma memang ada yang harus dikorbankan, mungkin harus berpisah dengan teman-teman sih men. Itu yang sedihnya sih. Soalnya saya sayang itu sama dorang. Begitu. Sayang sekali sama teman-temanmu sebagai pendukung nomor 1 di dalam kehidupanmu selama 3 tahun ini. Ya men. Kalau tidak ada orang rasanya kayak kayak tidak ada di sini kayaknya. Mungkin tidak tahu bagaimana sudah keadaanku mungkin kalau tidak ada orang, karena betul-betul orang itu kayak jadi cahaya di ujung, di tengah gelapnya hidup ini. Ada orang. Alhamdulillah, berarti kamu diberkahi memiliki teman-teman yang baik yang berada di samping kamu ketika kamu merasakan hal susah pun mereka masih ada. Iya men, itu baiknya dorang kayak dorang ada di situasi apapun, mau itu lagi badai, mau itu lagi senang, dorang ada. Jadi kayak betul-betul saya sayang itu sama dorang, dan itu yang bikin saya takut juga nanti sebenarnya. Takutnya kita kayak hilang, sudah tidak seperti dulu ya. Pasti tidak seperti dulu karena kan kita beda. Cuman ya mau diapakan, yang namanya hidup harus jalan terus kan. Pasti ada setiap tahapan yang harus kalian lalui. Tapi semoga kalian bisa menjadi sahabat sampai tua nanti. Amin. Berharap begitu sih. Iya, jadi mungkin sekarang pas kalian lulus ini itu menjadi fase perpisahan buat kalian mengejar mimpi masing-masing. Tapi harapannya nanti ketika kalian sudah bekerja, itu kalian bisa berkumpul lagi sebagai sahabat yang solid kayak gitu.
Jadi harus dijaga hubungannya dari sekarang gitu. Jangan ada misalnya tidak enak hati atau misalnya kamu misalnya marah ke mereka karena mungkin permasalahan di rumah, jadi itu selalu diingat tuh, karena kalau emosi kan berdampak ke mana-mana. Iya. Kayak begitu. Jadi terima kasih kamu sudah terbuka, sangat terbuka malahan dalam sesi konseling hari ini. Harapannya kamu bisa menerapkan apa yang kita Amin. pelajari dan ini bisa menjadi solusi atas Semoga. permasalahan yang kamu hadapi. Kamu harap kamu bisa mengelola emosimu dengan baik, bisa mengikuti pembelajaran lebih baik lagi, dan bisa mencapai cita-cita yang kamu Amin. inginkan. Amin ya Allah, amin. Jadi itu kembali lagi ke diri kita dulu, kan? Kita harus memperbaiki dulu dari emosi, kemudian nanti kita bisa action kayak perilakunya begitu. Coba untuk mencari satu teman, kira-kira dari teman dekatmu itu siapa satu orang yang bisa diajak bercerita, sharing gitu, pelan-pelan untuk membuka diri ke mereka. Pasti mereka juga akan merasakan, oh ternyata dia sudah mulai terbuka sama saya, sudah mau bercerita sama, setidaknya mereka apa ya, melihat mereka itu dibutuhkan gitu. Siapa tahu itu juga bisa menjadi lem, jadi persahabatannya kalian itu semakin kuat. Ya sih, Mem. Ya, Baik, Mem. jadi semoga langkah-langkah hari ini kamu terapkan tentunya. Amin, amin. Dan jangan kamu lupakan. Siap, Karena Mem. nanti Mem akan mengobservasi kira-kira bagaimana sekarang kamu di dalam kelas. Apakah kamu sudah bisa mengontrol emosimu, mengelola emosimu, atau bagaimana? Kayak gitu. Baik, Mem. Makasih juga ya, Mem, sudah dengar ceritaku. Baik. Oke, mungkin kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih, Mem. Oke. Peluk dulu. Terima kasih ya. Semoga kamu sehat selalu. Amin, Mem. Oke, silahkan. Bye, Mem. Makasih, Mem Rani. Iya, sama-sama, Nisa. I don't think so.